Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Edi di Epsilon Biru, teman belajar matematika paling asik. Hari ini kita akan belajar bilangan pecahan, dimulai dari definisi pecahan, jenis-jenis pecahan, menyederhanakan pecahan, membandingkan nilai suatu pecahan, dan mengubah bentuk pecahan. Sebelum mulai belajar, yuk subscribe dulu channel ini agar Ebi semangat terus untuk update video-video baru. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Yang belum, yuk buruan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya. Jika sudah, yuk kita mulai belajar. Yang pertama ada definisi bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu pembilang dan penyebut. Bentuk pecahan itu A per B, dengan B tidak sama dengan 0. A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Contohnya 1/2, 3/4, 1/4, dan 2/3. Yang kedua ada pecahan campuran. Contohnya 4 1/3, 3 3/4, 5 1/6, dan 2 2/3. Yang ketiga ada pecahan desimal. Contohnya ada 0,3, 2,5, dan 0,125. Dan yang keempat ada persen. Contohnya 10%, 15%, dan 20%. Berikut adalah contoh pecahan. Gambar yang pertama, kita bisa jadikan pecahan menjadi 2/4. Caranya, jumlah potongan yang diarsir per jumlah potongan semuanya. Jumlah potongan yang diarsir ada 2, sedangkan jumlah semuanya ada 4, sehingga pecahan tersebut adalah 2/4. Untuk gambar yang kedua, yang diarsir ada berapa? 3. Semuanya ada berapa potong? 8. Sehingga pecahannya 3/8. Yang ketiga, yang diarsir ada 4. Jumlah potongan semuanya ada 8, sehingga 4/8. Contoh yang berikutnya 1/4. Yang ini 5/12. Yang terakhir 4/12. Bisa kan? Selanjutnya ada menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Selama masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan bentuk paling sederhana dari pecahan berikut. Yang pertama ada 36/5. Kita sederhanakan, kita bagi keduanya dengan 5. 36 dibagi 5 adalah 6. 45 dibagi 5, 9. Sehingga 6/9. Kemudian masih bisa disederhanakan nggak? Dibagi berapa? Dibagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 9 bagi 3, 3. Sehingga 2/3.
Masih bisa dibagi nggak? Nggak bisa ya. Yang kedua ada 90 per 135. Dibagi berapa? Dibagi 5 ya. Sehingga jadinya 18 per 27. Masih bisa dibagi? Masih ya. Kita bagi lagi dengan 9. Sehingga hasilnya 2 per 3. Contoh yang ketiga nih, 30 cm per 4 meter. Diapakan? Kita ubah dulu ya, yang meter jadi cm terlebih dahulu. Sehingga jadinya 30 cm per 400 cm. Karena keduanya udah cm, kita coret. Kemudian kita bagi keduanya dengan 10 sehingga menghasilkan 3 per 40. Gampang kan? Berikutnya ada membandingkan nilai pecahan. Untuk membandingkan dua buah pecahan, maka kedua pecahan tersebut harus memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus membuatnya menjadi sama. Perhatikan contoh soal berikut untuk lebih jelasnya. 1/4 dengan 2/3. Manakah yang lebih besar? Kita samakan dulu penyebutnya ya. 1/4 dikalikan dengan 3, 2/3 kita kalikan dengan 4, sehingga menjadi 3/12 dengan 8/12, sehingga kita dapat mengetahui dengan mudah yang lebih besar adalah 8/12 atau yang 2/3. Berikutnya 1/5 dan 2/3. Manakah yang lebih besar? Kita samakan penyebutnya. 1/5 dikali 3 dan 2/3 kita kalikan dengan 5 agar penyebutnya menjadi 15. Menjadi 3/15 dengan 10/15. Sehingga kita bisa tahu nih yang lebih besar adalah yang 10/15 atau yang 2/3. Berikutnya 3/4 dengan 15%. Manakah yang lebih kecil? Kita ubah persen jadi pecahan terlebih dahulu. Jadinya 3/4 dengan 15/100. Kita sederhanakan yang 15/100 dibagi 5 ya. Sehingga jadinya 3/20. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 20. Yang 3/4 dikalikan 5, jadinya 15/20 dibandingkan dengan 3/20. Sehingga kita tahu yang lebih kecil adalah 3/20 atau yang 15%. Masih membandingkan nilai pecahan. Urutkanlah pecahan 2/3, 1/4, 5/6, dan 3/8 dari yang paling kecil. Kita tahu KPK dari 3, 4, 6, 8 adalah 24. Untuk yang belum tahu cari KPK, silakan tonton video yang KPK dan FPB. Untuk yang 2/3 kita kalikan dengan 8 agar penyebutnya jadi 24, sehingga jadinya 16/24. Yang 1/4 kita kalikan dengan 6 menjadi 6/24. Yang 5/6 kita kalikan dengan 4 menjadi 20/24. Yang 3/8 kita kalikan dengan 3 menjadi 9/24. Sehingga kita dapat ketahui urutan dari yang paling kecil adalah 6/24, 9/24, 16/24, dan 20/24.
atau kita jadikan ke bentuk awal menjadi 1/4, 3/8, 2/3, dan 5/6. Contoh berikutnya, urutkanlah pecahan 3/4, 7/8, 5/6, dan 2/3 dari yang paling besar. Kita tahu KPK dari 4, 8, 6, dan 3 adalah 24. Kita samakan penyebutnya menjadi 24. Yang 3/4 dikalikan dengan 6 menjadi 18/4. Yang 7/8 kita kalikan dengan 3 menjadi 21/24. Yang 5/6 kita kalikan dengan 4 menjadi 20/24. Yang 2/3 kita kalikan dengan 8 menjadi 16/24. Sehingga urutan dari yang paling besar adalah 21/24, 20/24, 18/24, dan 16/24. Kita ubah ke bentuk awalnya menjadi 7/8, 5/6, 3/4, dan 2/3. Berikutnya ada bentuk lain bilangan pecahan. Suatu bilangan pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk lain yang berbeda namun memiliki makna atau nilai yang sama, yaitu bentuk desimal dan bentuk persen. Misalnya ada 1/4, kita bisa ubah menjadi desimal menjadi 0,25 dan ke persen menjadi 25%. Bagaimana cara mengubahnya? Untuk mengubah dari pecahan atau desimal ke persen, kita tinggal kalikan dengan 100%. Misalnya ada pecahan X dan X per Y. Kita ubah ke bentuk desimal dulu. Misalnya ada 0,123. Untuk mengubah ke persen, kita kalikan dengan 100%. 0,123 sehingga komanya mundur 2 langkah. Sehingga hasilnya adalah 12,3%. Untuk mengubah dari persen ke pecahan atau desimal, 25% kita ubah menjadi 25/100. Kemudian kita sederhanakan, dua-duanya dibagi 25 menjadi 1/4. Kemudian kita tinggal bagi 1 dengan 4. Hasilnya adalah 0,25. Contoh soal 3/5, 20%, 0,55, 300%, dan 1/4. Urutkanlah dari yang paling kecil. Kita ubah semuanya dalam bentuk pecahan terlebih dahulu menjadi 3/5, 20/100, 55/100, 300/100, dan 1/4. Kemudian kita sederhanakan yang bisa disederhanakan seperti yang 100 nih ya, menjadi 3/5, 2/10, 11/20, 3/1, dan 1/4. Setelah itu kita samakan penyebutnya menjadi 20 sehingga menjadi 12/20, 4/20, 11/20, 60/20, 5/20. Sehingga urutan dari yang paling kecil adalah 4/20, 5/20, 11/20, 12/20, 60/20. Kita ubah ke bentuk awal menjadi 20%, 1/4, 0,55, 3/5, dan 300%. Selanjutnya latihan soal. Pada daftar pecahan berikut ini, yang ketiganya ekuivalen adalah ekuivalen artinya sama atau senilai. Untuk menentukan ketiga pecahan ekuivalen atau senilai, kita bisa menyederhanakan pembilang dan penyebut dengan membagi bilangan yang sama. Yang pertama ada 1/2, 2/4, dan 4/6. Kita ubah agar sama menjadi 1/2. Untuk yang 2/4 kita bagi dengan 2 menjadi 1/2. Sedangkan untuk yang 4/6 kita bagi dengan 2 menjadi 2/3. Sehingga tidak senilai karena pada 4/6 tidak menghasilkan 1/2. Yang kedua ada 2/3, 4/6, dan 8/12. Kita ubah ketiganya agar sama menjadi 2/3. Yang pertama 4/6 kita bagi menjadi
kita bagi 2 menjadi 2 per 3, sedangkan untuk yang 8 per 12 kita bagi dengan 4 menjadi 2 per 3. Ketiga pecahan tersebut sama nilainya, maka benar ketiganya adalah ekuivalen. Yang ketiga ada 2 per 5, 4 per 10, dan 8 per 50. Kita ubah ketiganya menjadi 2 per 5. Untuk yang 4 per 10 kita bagi dengan 2 menjadi 2 per 5. Untuk yang 8 per 50 kita juga bagi dengan 2 menjadi 4 per 25. Hasilnya tidak senilai karena pada 8 per 50 tidak menghasilkan 2 per 5. Yang terakhir ada 3 per 4, 4 per 6, dan 6 per 8. Kita ubah ketiganya agar sama menjadi 3 per 4. Untuk yang 4 per 6 kita bagi dengan 2 menjadi 2 per 3, dan untuk yang 6 per 8 kita bagi dengan 2 menjadi 3 per 4, sehingga ketiganya tidak senilai karena pada 4 per 6 tidak menghasilkan 3 per 4. Soal berikutnya, bandingkan pecahan-pecahan berikut menggunakan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Yang pertama 3 per 100 dengan 5 per 100. Kita tahu bahwa 5 lebih besar dari 3, sehingga 5 per 100 lebih besar dari 3 per 100. Untuk yang kedua, 1 per 10 dibandingkan dengan 1 per 100. Kita ubah penyebutnya menjadi 100. Yang 1 per 10 kita kalikan dengan 10 menjadi 10 per 100. Dan yang 1 per 100 itu tetap karena penyebutnya udah 100, sehingga diketahui bahwa yang 10 per 100 lebih besar dari 1 per 100, atau yang 1 per 10 lebih besar dari 1 per 100. Yang ketiga ada 5 per 2 dibandingkan dengan 1 per 4. Kita ubah penyebutnya agar sama menjadi 20. Yang 2 per 5 kita kalikan dengan 4 menjadi 8 per 20. Yang 1 per 4 kita kalikan dengan 5 menjadi 5 per 20, sehingga diketahui bahwa yang 8 per 20 itu lebih besar dari 5 per 20, atau yang 2 per 5 lebih besar dari 1 per 4. Yang keempat ada 99 per 100 dibandingkan dengan 100 per 101. Kita ubah agar penyebutnya sama. Kita kalikan 100 kali 101 menjadi 10.100. Yang 99 per 100 kita kalikan dengan 101 menjadi 999 per 10.100. Dan yang untuk 100 per 101 kita kalikan dengan 100 menjadi 10.000 per 10.100, sehingga dapat dijawab bahwa 99 per 100 kurang dari 100 per 101. Yang terakhir ada 1 per 5.000 dengan 1 per 5.001. Kita samakan penyebutnya. 50 dikali 5.000 dikali 5.001. Untuk yang 1 per 5.000 kita kalikan dengan 5.001, hasilnya adalah 5.001 per 5.000 dikali 5.001. Untuk yang 1 per 5.001 kita kalikan dengan 5.000, hasilnya menjadi 5.000 per 5.001 kali 5.000, sehingga dapat dijawab bahwa yang 1 per 5.000 lebih besar dari yang 1 per 5.001. Soal berikutnya, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Yang pertama 1 per 2, 11 per 16, 3 per 32, dan 6 per 8. Kita tahu KPK dari 2, 16, 32, dan 8 adalah 32, sehingga kita samakan penyebutnya menjadi 32. Untuk yang 1 per 2 kita kalikan dengan 16 menjadi 16 per 32. Untuk yang 11 per 16 kita kalikan dengan 2 menjadi 22 per 32. Untuk yang 3 per 32 kita kalikan 1 menjadi 33 per 32. Dan untuk yang 6 per 8 kita kalikan dengan 3 menjadi 24 per 32, sehingga kita urutkan dari yang terbesar adalah 24 per 32, 22 per 32, 16 per 32, dan 3 per 32.
atau kita ubah ke bentuk awalnya menjadi 6 per 8, 11 per 16, 1 per 2, dan 3 per 32. Yang kedua, ada 7 per 24, 3 per 6, 1 per 3, dan 3 per 8. KPK dari 24, 6, 3, dan 8 adalah 24. Kita samakan penyebutnya menjadi 24. Untuk yang 7 per 24, kita kalikan dengan 1 menjadi 7 per 24. Yang 3 per 6 kita kalikan dengan 4 menjadi 12 per 24. Yang 1 per 3 kita kalikan dengan 8 menjadi 8 per 24. Dan yang 3 per 8 kita kalikan dengan 3 menjadi 9 per 24. Sehingga kita urutkan dari yang terbesar adalah 12 per 24, 9 per 24, 8 per 24, dan 7 per 24. Kita ubah ke bentuk awal menjadi 3 per 6, 3 per 8, 1 per 3, dan 7 per 24. Yang ketiga, 4 per 5, 7 per 10, 4 per 25, 7 per 15. KPK dari 5, 10, 25, dan 15 adalah 150. Kita ubah penyebutnya menjadi 150. Untuk yang 4 per 5 kita kalikan dengan 30 menjadi 120 per 150. Untuk yang 7 per 10 kita kalikan dengan 15 menjadi 105 per 150. Untuk yang 4 per 25 kita kalikan dengan 6 menjadi 24 per 150. Dan untuk yang 7 per 15 kita kalikan dengan 10 menjadi 70 per 150. Kita urutkan dari yang terbesar ya. 170 per 150, 105 per 150, 70 per 150, dan 24 per 150. Kita ubah ke bentuk awalnya menjadi 4 per 5, 7 per 10, 7 per 15, dan 4 per 25. Yang keempat ada 1 per 10, 9 per 40, 3 per 20, dan 6 per 30. KPK dari 10, 40, 20, dan 30 adalah 120. Kita samakan penyebutnya menjadi 120. Untuk yang 1 per 10 kita kalikan dengan 12 menjadi 12 per 120. Yang 9 per 40 kita kalikan dengan 3 menjadi 27 per 120. Untuk yang 3 per 20 kita kalikan dengan 6 menjadi 18 per 120. Dan yang 6 per 30 kita kalikan dengan 4 menjadi 24 per 120. Kemudian kita urutkan dari yang terbesar, 27 per 120, 24 per 120, 18 per 120, dan 12 per 120. Kita ubah ke bentuk awal menjadi 9 per 40, 6 per 30, 3 per 20, dan 1 per 20. Yang terakhir ada 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, dan 4 per 5. KPK dari 2, 3, 4, dan 5 itu adalah 60. Kita samakan penyebutnya menjadi 60. Yang 1 per 2 kita kalikan dengan 30 menjadi 30 per 60. Yang 2 per 3 kita kalikan dengan 20 menjadi 40 per 60. Kita kalikan yang 3 per 4 dikali dengan 15 menjadi 45 per 60. Dan yang 4 per 5 kita kalikan dengan 12 menjadi 48 per 50. Kemudian urutkan dari yang terbesar menjadi 48 per 60, 45 per 60, 40 per 60, dan 30 per 60. Kita ubah ke bentuk awal sehingga urutannya menjadi 4 per 5, 3 per 2, 3 per 4, 2 per 3, dan 1 per 2. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hingga akhir. Jangan lupa subscribe Epsilon Biru, like dan komen. Jika video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Salam dari Ebi dan sampai jumpa.